Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah senantiasa menyampaikan kepada kita semuanya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan semua nikmat yang kita rasakan pada saat ini, semuanya itu ya muncul dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mentaati aturan-aturan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam pada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan terbaik bagi kita semuanya. Pemirsa Selebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada segmen tausiah saat ini saya akan mengangkat 3 hal yang sangat penting ada dalam diri seorang muslim. Kalau 3 hal ini ada, insya Allah kita akan merasakan kedamaian, ya kedamaian di dunia, dan insya Allah nantinya akan juga mendapatkan rasa damai nantinya di akhirat. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis tentang 3 hal ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang pertama, ya pemirsa sekalian, Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Takwa itu, ya, inilah yang kita kejar sebenarnya. Ya. Kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sanya ini adalah merupakan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ya banyak ayatnya, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, Allah panggil wahai manusia, ya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah kalian ya yang menciptakan kalian ya, dan orang-orang sebelum kalian ya. Dan di situ ya ujung-ujung ayat itu la'allakum tattaqun, ya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Ya contoh kalau kita yang sudah ya senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayangnya untuk melakukan puasa. Ujung-ujung daripada peribadatan puasa itu adalah agar kalian ya wahai hamba Allah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu seorang muslim kalau dia menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah akan bagus komunikasinya dengan sesama manusia, akan bagus komunikasinya kepada sang khaliknya, sang penciptanya. Ya, kalau orang-orang yang ada dalam dirinya ketakwaan, insya Allah dia tidak menjadi orang-orang yang merusak ekosistem dunia ini, tetapi dia senantiasa menjadi orang-orang yang apa? Yang menjaga melestarikan dunia ini, yang menjaga hubungannya dengan sesamanya. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian, yang paling pertama Nabi katakan, ya hendaknya kita ini mengejar yang namanya ketakwaan. Bagaimana caranya menjadi orang-orang yang bertakwa? Ya,
apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulnya perintahkan, maka ambillah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dari Rasulmu itu ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ya, insya Allah memang untuk menjadi seorang yang bertakwa di sisi Allah memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, pemirsa sekalian. Tetapi bagaimana jiddiyah kita, ya semangat kita, rasa sungguh-sungguh kita untuk apa? Untuk memperoleh yang namanya ketakwaan lewat apa? Lewat ibadah ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lalaikan sholat kita, utamanya sholat 5 waktu kita, pemirsa sekalian. Ya kerjakan dia, karena ini adalah amalan yang paling pertama yang Allah nantinya hisab di yaumil qiyamah nantinya. Yang kedua, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah ya, wa atbi'is sayyi'at, ikutilah kejelekanmu itu, keburukanmu itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikanmu itu akan menghapuskan ya kesalahanmu. Artinya jamaah sekalian, pemirsa Selebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya tidak ada yang ma'asum melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya ini pernah melakukan dosa khilaf ya di hadapan Allah, di tengah-tengah manusia ya. Namun Nabi lewat hadisnya ini menyampaikan kepada kita semuanya, kalau mau dihapuskan kesalahanmu itu, maka iringi kesalahanmu itu dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, niscaya kesalahanmu itu insya Allah Allah akan maafkan. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dulunya hidupnya banyak berbenturan dengan masalah-masalah, ya barangkali masalah-masalah kemaksiatan, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk apa? Untuk Allah ampuni. Sejak ya kita ingin meminta ampun kepada Allah, maka kita akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya Allah akan ampuni insyaallah. Kemudian yang ketiga, pemirsa sekalian, adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau bergaul dengan di tengah-tengah manusia, kata Nabi, milikilah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Insyaallah dengan akhlak mulia inilah menjadi apa? Menjadi senjata utama kita di dalam bergaul dengan siapapun di dunia ini. Pemirsa sekalian, karena waktu kita dibatasi, insyaallah kita akan bertemu di segmen-segmen yang berikutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari virus corona COVID-19 ini. Aku qouli hada wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.